Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 9 Maret 2022, dimana kita akan melihat untuk progres pengerjaan yang terus berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, di sini kita mengawali video kita dari jalur timur atau jalur provinsi yang berada di depan sirkuit Mandalika, di mana untuk pengerjaan pengaspalan terus berlangsung dari Bundaran Sunggung menuju ke sisi barat sirkuit Mandalika supaya semuanya bisa tuntas selesai dikerjakan. Ya, seperti yang kita ketahui untuk pengerjaan di bagian track lane saat ini pengaspalan terakhir ya yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Jadi kita berharap semuanya sudah selesai dilakukan pada siang ini. Kita akan lihat juga untuk pengerjaan di area tribun, trotoar, pengerjaan lanjutan di beberapa sektor yang terus dipercepat guna kelancaran dari event balapan yang sebentar lagi kita akan adakan di bulan Maret ini. Untuk itu buat teman-teman semuanya ya, tetap stay tune dan tetap dukung channel ini tentu. Ya, aktivitas pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit terus dipercepat ya di segala sektor guna penuntasan dari area yang ada. Saat ini masih terus dikerjakan di segala lini. Seperti yang kita ketahui untuk pengerjaan harus tuntas nanti sebelum ajang balapan berlangsung, di mana balapan tersebut akan berlangsung pada tanggal 18 sampai 20 Maret ini. Ya, pengerjaan di jalur provinsi maupun area trotoar, di mana trotoar yang ada di depan sirkuit Mandalika ini menggunakan produk sandstone ya dari Cisangan teman-teman. Ya, PT Cisangan ya yang berada di Jalan Haji Alpi nomor 107 Cijerah Bandung. Ya, luar biasa ya, kualitasnya bagus sekali digunakan di sini. Dan di sini kita akan melihat keseluruhan untuk progres pengerjaan pada siang hari ini. Tidak hanya di sini yang kita bisa pantau, tapi keseluruhan kita akan sajikan buat kalian semua. Ya, pengerjaan di jalur provinsi jalur 4 lajur ini masih terus dilangsungkan untuk pengaspalan di sisi sebelah timur tadi. Kita lihat ya dari Bundaran Sunggung menuju ke depan sirkuit sampai ke sisi sebelah barat saat ini masih terus berbenah. Dan kita berada di area taman depan sirkuit Mandalika. Seperti yang kita perhatikan di sini, layout sirkuit Mandalika juga terpasang di sini ya, cukup bagus. Nanti teman-teman bisa berfoto di sini ya untuk mengabadikan bahwa kita sudah datang untuk menyaksikan ajang balapan bergengsi yang berada di sirkuit Mandalika tentunya. Ya, ini merupakan gerbang utama tunnel pertama yang berada di sirkuit Mandalika, di mana teman-teman nanti bisa mengakses menuju ke dalam ya area tribun. Saat ini pengerjaan masih terus berlanjut untuk gerbang utama ini. Seperti yang kita perhatikan cukup indah dan cukup bagus sekali ya model dari desain yang berada di samping kiri dan kanan untuk ornamennya. Ya, kita bisa perhatikan di sini untuk pengerjaan terus berlanjut, penataan untuk taman-taman juga ya dihias supaya terlihat lebih mantap di bagian depan ini, terutama supaya nanti terlihat siap ya untuk menyambut dari gelaran tersebut. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi capaian atau progres pengerjaan yang terus berlangsung sampai siang hari ini. Di beberapa sektor terus dilakukan penataan di siang maupun malam ya. Pengerjaan di mega project ini terus dikerjakan teman-teman. Dan di sini kita berada di zona K yang berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 untuk area tribunnya. Bisa diperhatikan bersama-sama untuk tribun yang ada di sini sudah fix, semuanya sudah terpasang untuk kursi-kursinya secara menyeluruh. Ini bisa diperhatikan bersama-sama. Ya, cukup cepat ya. Dan pengerjaan juga terus akan ditata baik di bagian belakang pedok maupun di bagian sisi trek, di mana untuk saat ini masih berfokus di depan sana untuk melangsungkan yaitu progres pemadatan. Dan pengerjaan terus terlihat semakin signifikan ya di sirkuit Mandalika pada siang hari ini.
Ya, di sini kita sudah berada di area gardu PLN seperti yang kita lihat bersama-sama. Untuk penataan juga terus akan dilakukan, teman-teman ya. Jadi di sini memang tidak dicor untuk menghindari dari situasi ataupun kondisi yang tidak diinginkan apabila nanti terjadi konsleting dan lain-lain ya. Untuk pembetonan maka akan berbahaya sekali ketika hujan, tapi kalau berbentuk tanah seperti itu aman, terkendali. Seperti itu yang kita dapat informasi dari para pekerja di sana. Dan di sini kita sudah berada di trek land dari tikungan 17 menuju ke trek lurus seperti yang kita lihat bersama-sama. Untuk hasil dari pengerjaan sejauh ini yang bisa kita lihat, tinggal untuk pembuatan di starting grid-nya nanti di sini ya, segera tentu, tapi saat ini masih berfokus untuk penuntasan penyelesaian pengaspalan pada hari ini terlebih dahulu. Ya, begitu juga untuk ornamen atau logo-logo yang berada di race control sudah terpasang ini, maupun untuk tulisannya race control sudah terbentuk. Nah, ini merupakan area podium, teman-teman ya. Nanti podium akan berada di samping sisi sebelah kiri lantai kedua paddock yang untuk podium tersebut. Masuk kita. Ya, kita akan lanjut ke depan untuk melihat kondisi di siang hari ini. Di bagian area tribun juga di bagian sisi sebelah kanan masih belum terpasang untuk kursi-kursinya. Kita masih menunggu, semoga saja semuanya segera terrealisasi ya. Untuk kursi-kursinya segera OTW semuanya, karena seperti yang kita ketahui untuk saat ini akan didatangkan semuanya dan siap untuk pemasangan. Ya, sejumlah proyek di sekitaran sirkuit Mandalika belum selesai 100% memang ya. Padahal debu-debu dan proyek adalah salah satu penyebab sirkuit Mandalika mendapatkan keluhan kemarin. Tapi saat ini terus dilakukan untuk pembersihan ya, dari pengalaman kemarin tentu. Ya, Wakil Direktur Mandalika Grand Prix Association MGPA Cahyawadi Wanda mengatakan ya, optimis sejumlah proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. Ya, sekedar informasi, Mandalika bakal menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika 2022 pada tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang tentu. Ya, sebagaimana diketahui, sebelum balapan di sirkuit Mandalika, para pembalap MotoGP telah mencicipi trek sepanjang 4,31 km ini ya, pada tes pramusim Februari lalu. Sayangnya ditemukan sejumlah masalah, maka dari itu ya, untuk saat ini progres untuk perbaikan tersebut sudah dilakukan, yaitu dengan cara resurfacing atau pengaspalan lanjutan yang sudah kita lakukan saat ini. Ya, di sini kita berada di area tribun VIP Village. Untuk kursi-kursi penonton sudah terpasang merah putih ya warnanya, bagus sekali juga untuk tribun VIP Village atau deluxe class yang berada di samping sisi sebelah kiri trek menuju ke tikungan pertama ini. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi dan situasi pada siang hari ini ya. Ajang balapan MotoGP segera digelar di sirkuit Mandalika. Kita sudah tidak bersabar ini. Antusiasme masyarakat terhadap gelaran MotoGP tersebut ya cukup tinggi, terlihat dari ludesnya tiket dan untuk hari ketiga tersebut. Puluhan ribu penonton tampaknya akan membanjiri sirkuit Mandalika saat ajang balapan tersebut nantinya. Kita doakan ya, semoga semua itu bisa berjalan dengan lancar untuk event balapan yang akan kita nantikan. Ya, selain itu juga untuk menyikapi hal tersebut, pihak kepolisian telah menyiapkan belasan pos penyekatan ya, yaitu pos penyekatan disiapkan di luar wilayah Mandalika guna mengurangi kemacetan yang diprediksikan akan terjadi saat ajang balapan MotoGP berlangsung nanti. Seperti itu. Ya, Kapolda NTB Irjen Pol Dijoko Purwanto ya menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sekitar 12 pos penyekatan ya untuk keamanan dan kelancaran dari pegelaran ajang balapan bergensi tersebut tentu. Dan di sini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua untuk hasil dari pengaspalan kemarin seperti yang kita lihat di sini ya. Untuk hasilnya cukup bagus dan penataan maupun pengerjaan terus berlangsung di depan sana seperti yang kita perhatikan di siang hari ini. Kita sangat berbangga sekali ya mempunyai sirkuit yang bertaraf internasional seperti ini. Jadi tidak menutup kemungkinan kedepannya akan lebih baik lagi, akan lebih cantik ya, terus ditata. Baik di bagian tengah juga akan terus dilakukan untuk fasilitas plan yang sudah direncanakan ya, untuk pembangunan villa, resort, hotel secara keseluruhan. Nanti di kedepannya tentu kita akan terus sajikan buat kalian semua. Ya, kita berada di tikungan ke-4 menuju ke-5 dan ini batas dari pengaspalan kemarin, dan saat ini di siang hari ini sudah tuntas 100% untuk pengaspalan secara menyeluruh, baik dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan ke-6 atau setelah tikungan ke-5.
Ya, kita akan perhatikan untuk progres yang dilakukan siang hari ini. Para pekerja masih merapikan di bagian ujung batas sambungan yang sudah dilakukan. Ya, ini dia ya. Cukup cepat ya progresnya berlangsung pada hari ini. Tadi pagi jam 10 dimulai dan ini sudah jam 12.00 kita lihat sudah fix semuanya, sudah tuntas secara menyeluruh. Ya, bisa kita perhatikan, kita zoom sedikit untuk aktivitas para pekerja yang masih merapikan di batas pengaspalan pada hari ini. Luar biasa ya, sangat teliti sekali memang untuk sambungan tersebut tidak boleh ada ketinggian dari elevasinya walaupun 1 mm ya. Terus dikerjakan, dipadatkan supaya mendapatkan hasil yang maksimal tentu. Ya, informasi juga buat teman-teman semuanya, kabar baik buat kita semuanya, tidak wajib PCR tentunya ya buat teman-teman yang mau menonton MotoGP. Yang terpenting sudah melakukan vaksinasi 2 kali ya untuk kita bisa menonton bersama-sama di sirkuit Mandalika. Ya, cukup bagus kabar ini buat kita semua. Jadi jika usah khawatir ya, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Dan di sini kita lebih dekat untuk melihat dari progres pengerjaannya. Ya, seperti inilah kondisinya ya, semuanya sudah oke sekali untuk pengaspalan pada siang ini sudah tuntas dikerjakan. Begitu juga untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Kita balik ke belakang lagi untuk melihat dari kondisi progres pemadatan yang sedang dilakukan di bagian track lane dari batas sambungan menuju ke tikungan ke-6 tersebut. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan dulu untuk kondisi yang didapatkan atau hasil kinerja di bagian zona C yang berada di samping tikungan pertama menuju tikungan kedua ini, samping sebelah kanannya. Nah, bisa diperhatikan bersama-sama untuk toilet-toilet juga jangan khawatir teman-teman ya. Sudah disiapkan bentuk portable seperti WSBK kemarin, akan berada di bagian belakang area zona tribun itu sendiri. Ya, sepanjang yang kita lihat di sini untuk kursi-kursi juga sudah terpasang di bagian sisi zona J yang ada di zona C maksud kita ya, yang berada di sini untuk standar grandstand maupun di bagian belakang ini bisa kita perhatikan ya untuk kerangka dari bagian-bagian yang akan disiapkan juga, maupun untuk bagian di belakang ini akan ditempatkan nanti untuk toilet portable ya. Jangan khawatir, jadi banyak sekali pertanyaan kemarin teman-teman, apakah ada toilet nanti kalau mau buang air kecil dan sebagainya. Ada semuanya ya, sudah disiapkan untuk kelancaran dan kenyamanan dari para penonton yang sudah berada di kawasan sirkuit Mandalika, terutama yang sudah ada di area tribun ini. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di bagian area tengah ini, di mana nanti di sini akan digunakan sebagai tempat festival maupun untuk general admission. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli general admission akan berada di bagian tengah nantinya ya untuk melihat para aksi pembalap dunia, di mana nanti akan disediakan layar lebar teman-teman ya, jangan khawatir ya, kita bisa menyaksikan untuk race tersebut di bagian tengah. Kita bisa nobar modelnya ya, tidak masalah. Dan di sini untuk bagian tengahnya masih dilakukan pemadatan di bagian sisi sebelah kanan, sudah didapatkan untuk pemadatan area permukaan tanah di situ ya. Dan di bagian sisi sebelah kirinya masih terlihat itu, kemungkinan nanti akan terus ditata siang malam karena waktu sangat mepet kalau kita perhatikan. Untuk bagian track lane seperti yang kita ketahui bersama-sama ya, untuk pengaspalan tersebut harus rampung sebelum tanggal 10. Jadi benar sekali, ini sudah tanggal 9, jadi sudah rampung untuk pengerjaannya. Untuk penataannya masih berlanjut teman-teman ya. Ketika nanti para pembalap sudah datang ke sirkuit Mandalika dan logistiknya sudah didatangkan semuanya di area pedok, maka untuk pengerjaannya juga akan dihentikan seperti itu. Ya, tapi saat ini untuk penataan masih berlanjut ya, tidak masalah. Nanti ketika 2-3 hari sebelum balapan juga tidak masalah untuk pemasangan secara menyeluruh di bagian area kursi-kursi penonton ya, tidak masalah sambil jalan. Tapi ketika sudah hari hanya atau min satunya tidak boleh ya ada pengerjaan yang sedang dilakukan di area sirkuit ini.
Ya, di sini kita kembali lagi untuk melihat kondisi di siang hari ini. Seperti inilah kondisinya dan bisa kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan sudah bisa dikatakan cukup signifikan dari hasil capaian sejauh ini. Kita pantau terus ya untuk pengerjaan yang ada. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di area tribun zona F juga. Tadi sempat kita lihat ya, semuanya sudah mulai terpasang, tinggal untuk penyempurnaan saja atau pemasangan di bagian tempat duduknya atau kursi-kursi tersebut. Dan kita akan lanjut untuk melihat di bagian tribun atau bukit 360 maksud kita ya, di area observasi atau observation deck, di mana untuk pengerjaannya sudah terlihat jelas juga, pemasangan kaca dindingnya sudah mulai terlihat. Ya, jadi untuk 3 bangunan di sini sudah bisa dikatakan cukup cepat dari progres pengerjaannya. Yang kemarin kita was-was sedikit ya, apakah bisa terselesaikan sesuai dengan rencana. Tapi saat ini bisa diperhatikan bersama-sama ya, sudah oke sekali. Untuk bagian atapnya juga sudah terpasang maupun pengerjaan di bagian pembuatan dinding-dinding di bagian lantai bawahnya juga sudah terlihat dengan jelas. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika yang saat ini bisa kita lihat di tanggal 9 Maret 2022 ini. Kita pantau bersama-sama sejauh ini hasilnya sudah cukup memuaskan ya, dan kita akan bisa mengadakan ajang balapan bergengsi yang sudah dinantikan bersama-sama. Ya, di sini kita lanjut lagi menuju ke tikungan ke-12. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, untuk pengerjaan sudah terlihat semakin bagus saja. Di bagian area tribun zona G yang berada di sini untuk 5 section yang ada di penempatan tribun atau tempat duduk para penonton sudah mulai terlihat untuk capaian pengerjaannya. Dan kita akan melihat secara keseluruhan baik di zona H juga di tikungan ke-13 menuju ke-14 ya, kita bisa bilang seperti itu. Di sana sudah oke sekali kalau kita perhatikan dari kejauhan ini. Untuk pemasangan kursinya juga sudah mulai terlihat ini.
Ya cukup cepat ya pengerjaan yang ada, tentu dikejar siang malam teman-teman kita di sana terus bekerja keras ya untuk menuntaskan di area-area tribun terutama. Dan kita berada di tikungan ke-14 di bagian sisi kiri yang kita lihat bersama-sama atau area luar yang ada di sini. Untuk capaiannya di sini sudah lebih dulu ya untuk selesai pengerjaan di area tribun yang warna merah putih, warna kebanggaan kita bersama tentunya. Ya jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Kita akan terus pantau dan terus akan memberikan informasi terbaik buat kalian semua untuk mengetahui dari progres sampai batas manakah kesiapan sirkuit Mandalika ini untuk mengadakan atau menyambut dari balapan bergengsi yang sudah kita sama-sama tunggu. Dan di sini kita sudah berada di trek lurus kembali di mana awal penerbangan kita tadi ya, dan kita akan melihat di bagian belakang terlebih dahulu untuk melihat dari kondisi di siang hari ini. Untuk logistik ya semuanya nanti akan berada di bagian belakang ini untuk perlengkapan para pembalap. Kita masih menunggu ini untuk kedatangannya menuju ke sirkuit Mandalika dari Qatar langsung OTW ke Mandalika ya, untuk race balapan yang seri keduanya yang akan segera kita sama-sama lihat di sini. Ya mungkin sampai di sini, dan apabila ada narasi maupun visual kurang pas maupun ada salah kata mohon koreksinya nanti. Dan buat teman-teman semuanya yang belum sempat saya balas komentarnya karena banyak ya, jadi ya tidak semua bisa saya balas, saya like saja ya, karena saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mau mendukung channel ini dan terus berpartisipasi bersama-sama ya untuk melihat dari kesiapan sirkuit Mandalika untuk nama baik Indonesia. Untuk itu sampai di sini ya perjumpaan kita di kesempatan siang hari. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.